Oke, selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Iwan berharap kalian semuanya di rumah dalam keadaan sehat, tanpa kurang sedikit pun, ya. Eh, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, silahkan Ketua kelas untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Mas Bagus. Ya, Pak. Marilah awali pelajaran siang hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Oke, terima kasih Mas Bagus. Semoga dengan kita berdoa tadi, apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini mendapatkan kemudahan dan semoga ilmu yang kalian dapatkan itu dapat bermanfaat buat kalian maupun bermanfaat juga untuk orang lain tentunya. Selanjutnya kalian nanti bisa membuka ya. Ini absensi daring. Jangan lupa kalian untuk mengisinya. Nah, ini sambil saya buka absensinya. Ya, seperti biasa karena absensi ini sangat penting ya. Jadi kalian tinggal pilih kelas, kemudian habis itu ketikkan nama kalian, kemudian pilih hadir dan tanggal hari ini. Seperti itu ya. Ya. Iya, Pak. Oke. Jangan sampai Absennya kalian diupload. nanti absennya saya cek. Jadi nanti setelah pembelajaran selesai nanti absensinya akan saya cek. Kayak gitu. Jadi nanti yang tidak hadir ya kelihatan ya kayak gitu. Oke ya. Oke, Pak. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi yang mana materi ini masih ada hubungannya dengan materi pada pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai dedicated hosting server ya. Yang mana pada pertemuan minggu lalu kita belajar mengenai konsep dasar dari dedicated hosting server. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara melakukan registrasi ya atau pendaftaran pada cloud computing serta kita bagaimana cara menyimpan pada cloud computing. Nah, seperti itu. Nah, tujuan kita mempelajari pelajaran pada cloud computing ini yaitu tujuan yang pertama adalah diharapkan nanti peserta didik dapat merumuskan langkah-langkah registrasi layanan cloud computing software as a service dengan benar dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merumuskan langkah-langkah melakukan penyimpanan pada cloud computing ya, dengan benar dan percaya diri. Nah, Pak Iwan berharap dari tujuan pembelajaran tersebut kalian dapat melakukannya dengan baik ya dan selalu percaya diri ya seperti itu. Nah, oke. Seperti biasanya sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, jadi Pak Iwan akan memberikan motivasi kepada kalian bahwasanya pada masa seperti ini ya itu kita belum bisa tatap muka secara langsung, kita hanya bisa tatap muka lewat virtual. Nah, harapan Pak Iwan suatu saat ya kita bisa bertatap muka langsung dengan pembelajaran secara langsung di kelas ya seperti itu, dan semoga wabah ini cepat selesai
dan kemudian kita dapat belajar bersama. Nah, maka dari itu kalian juga harus tetap semangat apapun kondisinya. Seperti itu ya. Nah, Iya, Pak. ini Pak Iwan membuka media pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, ini sambil saya buka. Nah, nanti isi video ini sekitar 7 menit. Nah, jadi kalian perhatikan benar-benar karena di situ isinya nanti adalah mengenai langkah-langkah melakukan pendaftaran, registrasi, serta penyimpanan pada cloud computing. Jadi kalian harus fokus ya. Nah, sama video ini. Nah, nanti apabila kalian ketinggalan ya, jadi nanti kalian bisa sambil membukanya karena ini sudah saya upload di Google Classroom. Seperti itu. Ini saya play, nanti ketika saya sudah play, silahkan kalian catat ya. Jadi kalian siapkan alat tulisnya karena ini menyangkut mengenai bagaimana caranya kita mendaftar pada cloud computing, salah satu layanan cloud computing, dan bagaimana menyimpan datanya. Seperti itu. Bisa dimengerti ya, anak-anak? Bisa. Ya, karena nanti tugasnya seputar ini ya. Jadi kalau nanti kalian tidak memperhatikan ya pastinya nanti akan kesulitan. Maka ini silahkan kalian perhatikan dengan baik-baik. Oke, kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana caranya membuat account atau registrasi pada box.com, yaitu untuk cloud storage, yaitu penyimpanan di cloud computing seperti itu. Nah, di video tutorial ini nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya melakukan registrasi sampai dengan menggunakan, yaitu dengan cara melakukan upload ke dalam box. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita buka dulu browser, kemudian ketikkan di sini box.com seperti ini. Jadi selain box itu ada namanya Dropbox, dan juga kalau di Google itu ada namanya Google Drive. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai box. Nah, kemudian tampilan pertama adalah seperti ini. Nah, kita akan melakukan registrasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara di sini klik aja login. Nah, kemudian sebenarnya ketika login kita bisa menggunakan pakai akun Gmail kita atau Google kita, tetapi apabila tidak, kita ingin melakukan registrasi, berarti kita klik di sini sign up. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, di sini ada yang berbayar dan ada juga yang gratis kayak gitu. Nah, kalau berbayar ada yang 25, 15 sampai $5 kayak gitu. Ini untuk bisnis plan, karena kita ingin pakainya yang free, maka di sini pilihnya individual plan. Nah, di sini individual plans ada free-nya. Nah, free-nya itu nanti kita akan mendapatkan jatah penyimpanan sebesar 10 GB. Nah, kemudian kita klik sign up. Setelah itu kita disuruh untuk memasukkan nama lengkap. Saya ketikkan di sini Iwan Andrianto kayak gitu, nama saya, email saya. Nah, kemudian passwordnya, ini adalah password boxnya, bukan password dari email kita ya. Jadi password account dari box itu sendiri. Kalau sudah, kita ketikkan ulang.
kalau sudah, kita kasih centang di sini, tanda centang, kemudian kita geser ke bawah, klik I'm not robot untuk captcha-nya. Kalau sudah tercentang, kita beri centang juga yang bawah, kemudian klik submit. Maka proses registrasinya sedang berlangsung. Nah, apabila seperti ini, kita diminta untuk melakukan konfirmasi ya. Di sini you have seen your confirmation email. Jadi kita harus mengecek email kita. Nah, sekarang kita langsung masuk ke email kita ya. Nah, di sini saya refresh. Ini saya sudah masuk dulu ke email saya, akun email saya. Harusnya nanti ada email baru. Nah, kita tunggu dulu. Nah, di sini ada email baru dari Box, yaitu kita klik aja. Kita buka emailnya. Nah, setelah itu di sini ada simbol warna biru, klik aja verify email, diklik. Nah, maka kita disuruh untuk login, loginnya yaitu tadi email tadi ya. Nah, kalau sudah kita next, kemudian masukkan passwordnya, kemudian kita klik login. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Ini kita sudah selesai mendaftar, jadi kita bisa langsung menggunakan. Jadi kita bisa menyimpan file-file kita di dalamnya Box ini. Ya, jadi pastinya kalau tersimpan di sini file kalian akan aman. Ya, kayak gitu. Ini yang disebut dengan namanya cloud computing. Jadi kalian menyimpan data di cloud seperti itu. Ya, nah sekarang saya tunjukkan bagaimana cara kita melakukan atau menggunakan Box ini, yaitu kita nanti akan melakukan penyimpanan file. Nah, di sini ada upload, nah ada file dan folder. Jadi kalau file, jadi kita tinggal coba melakukan upload file. Jadi caranya adalah klik di sini upload, kemudian pilih file. Saya cari aja file sembarang ini. Ini pokoknya saya ngupload file ini kayak gitu. Nah, di sini di bawah ini ada tulisan uploading. Nah, ini proses uploadnya ini sedang berjalan. Nah, sekarang komplit. Nah, di sini filenya sudah masuk ke sini ya. Nah, begitulah cara melakukan registrasi dan juga melakukan upload file yang ada di Box. Oke, bagaimana? Sudah kalian catat? Halo? Halo? Sudah. Oke, oke ya. Dari video tersebut, kira-kira ya, apabila ada yang mau ditanyakan atau masih kurang paham, silahkan kalian bisa tanyakan ke saya, atau mungkin kalau temannya bisa jawab juga silahkan. Oke, ada yang mau tanya? Saya Pak mau tanya. Siapa ini? Ainur Rafiq. Oke, silakan Mbak Ainur. Apakah bedanya menggunakan account free dan berbayar?
Oke. perbedaannya, Pak? Oke ya, jadi pertanyaan yang sangat bagus yang ditanyakan sama Mbak Ainur, yaitu mengenai perbedaan kita menggunakan free account dan menggunakan yang berbayar. Tadi pada saat kita lihat videonya, itu kita mendaftar dengan menggunakan account free ya, atau gratis. Nah, jika kita menggunakan yang free itu dari boxnya sendiri itu hanya mendapatkan total space itu sebanyak 10 giga ya, dengan maksimal file yang diupload itu cuman kurang lebih 250 mega seperti itu. Nah, berbeda dengan kita berbayar ya. Kalau kita berbayar itu macam-macam ya. Tadi ada sampai berapa dolar kayak gitu. Nah, kalau yang berbayar itu penyimpanannya bisa sampai dengan 1 tera ya. Dan batas maksimal satu file yang bisa diupload itu bisa mencapai 5 sampai 10 giga ya. Jadi bedanya sangat jauh sekali ya. Jadi antara kita menggunakan akun free dan berbayar itu sangat jauh sekali ya. Jadi kalau free tadi kita hanya dapat 10 giga ya, seperti itu. Nah, dan mungkin ada juga perusahaan yang membatasi. Jadi mungkin hanya diberikan trial selama 1 bulan. Ya, 1 bulan semuanya dikasih free space penyimpanan dalam cloud itu cuman 10 giga. Nah, kayak gitu. Jadi cuman mencoba. Nanti setelah itu diminta untuk membayar. Jadi bedanya adalah seperti itu. Jumlah kapasitas penyimpanan dan file yang dapat diupload ya, ukurannya yang membedakan. Seperti itu, Mbak Ainur. Bisa dipahami? Ya, Pak. Oke ya. Nah, Bisa. kemudian masih ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Siapa ini? Halo? Yesi, Oke, Yasi ya. Silakan Mbak Yasi. selain box, adakah tempat penyimpanan yang lain? Oke, pertanyaan juga sangat bagus sekali ya. Jadi tadi yang saya contohkan di video tadi adalah kita menggunakan layanan dalam cloud computing ya. Itu termasuk dalam kategori namanya cloud storage ya. Cloud storage yang di video tadi namanya box. Nah, selain box itu ada macam-macam ya. Ada namanya Mediafire. Ya, Mediafire. Nah, di Mediafire itu juga mendapatkan kapasitas penyimpanan sekitar 10 giga. Nah, kemudian yang kedua ada paling banyak dipakai ya, namanya Google Drive ya. Nah, di Google Drive itu kita dapat 15 giga ya, 15 giga free space dari Google-nya. Nah, jadi ketika kalian registrasi email Google, nah otomatis kalian akan mendapatkan penyimpanan sebesar 15 giga. Nah, selain itu ada juga namanya Mega. Nah, Mega ini kita mendapatkan sekitar sama ya 10 sampai 15 giga. Tetapi di Mega ini ada rentang waktu percobaannya ya sekitar 1 bulan. Kemudian ada lagi namanya Dropbox ya. Dropbox ya. Dropbox itu dia juga memberikan kapasitas 10 giga. Nah, apalagi ya? Jadi sudah ada box, ada Dropbox, ada Mediafire, ada Mega, dan ada yang sudah dicoba tadi ada Google Drive. Ada juga Google Drive dan tadi box ya. Itu macam-macamnya Mbak Ainur. Nanti setelah ini nanti akan saya minta untuk kalian mencoba satu-satu ya. Mungkin satu-satu dalam artian nanti kan ini sudah saya bagi menjadi beberapa kelompok ya. Nanti mungkin kelompok 1 itu bisa mencoba dengan menggunakan Mediafire. Nanti kelompok kedua bisa mencoba dengan menggunakan Dropbox, kelompok 3 dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke ya. Bisa dipahami ya, Mbak Yasi? Bisa, Pak. Oke.
Oke, masih ada yang mau tanya lagi? Halo? Masih atau tidak? Tidak ada yang mau Saya, Pak. Siapa ini? Chandra, Pak. Oke, silakan Mas Chandra. Pak, mau tanya, bagaimana keamanan data setelah diupload, Pak? Oke, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Pastikan kenapa saya bilang pertanyaannya sangat bagus ya. Pastikan kita orang yang pertama belum tahu ya. Ketika kita ingin menyimpan di cloud ya, yang mana cloud itu kita nggak tahu tempatnya di mana kayak gitu kan. Nah, pastikan ada rasa was-was, wah ini nanti data saya aman atau tidak ya. Jangan-jangan nanti diambil orang ya, atau jangan-jangan nanti disalahgunakan sama orang-orang yang tidak berkepentingan. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya sangat bagus. Jadi aman atau tidak? Jawabnya adalah aman ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena setiap perusahaan itu pasti punya punya tempat penyimpanan yang sudah didesain ya secara aman. Nah, dan juga akan menentukan kredibilitas dari perusahaan tersebut. Nah, bayangkan kalau semuanya ada data yang bocor, pasti nanti tidak akan ada yang mau menyimpan di tempat itu lagi ya. Nah, makanya di sini setiap perusahaan itu sudah membuat sistem keamanan yang sebaik mungkin. Nah, kayak gitu. Makanya kalau sampai terjadi kebocoran data, ya nanti berakibat pada kredibilitas dari perusahaan tersebut. Nah, kayak gitu. Nanti mungkin sahamnya bisa anjlok ya, karena orang sudah tidak percaya lagi sama perusahaan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sampai saat ini itu belum ada kebocoran data mengenai data yang disimpan pada cloud computing. Seperti itu, Mas Chandra. Ya, Pak. Oke ya. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Pak. Tidak? Nah, jika tidak, sekarang saya minta kepada kalian semuanya untuk membuka handphonenya lagi, ya. Jadi, karena sebenarnya di sini, di Google Classroom itu Pak Iwan sudah mengupload ya. Nah, menguploadnya ini media pembelajaran mengenai yang sudah kalian saksikan tadi, yaitu mengenai cara meregistrasi pada situs Box. Nah, dan juga ada bahan pembelajaran ya, itu juga sama ya. Kalau tadi di media itu berupa video, kalau ini berupa teks ya. Nah, jadi ini saya kasih waktu selama 10 menit. Jadi kalian cari di internet ya. Tadi kan Pak Iwan sudah menyampaikan ya dari pertanyaannya Mbak Yesi, yaitu macam-macam cloud storage. Nah, tadi ada namanya Mediafire, kemudian ada juga namanya Box, ada Mega, ada Dropbox, kemudian ada Google Drive. Nah, sekarang silahkan kalian mencari. Nah, nanti jika sudah selesai, nanti salah satu di antara kalian ya untuk bisa mempresentasikan hasil yang sudah kalian cari pada sesi ini. Oke ya. Silahkan saya kasih waktu selama 10 menit untuk mencari langkah-langkah registrasi dan penyimpanan pada yang saya sebutkan tadi ya. Bebas kalian mau cari langkah-langkah meregistrasi dari Google Drive, tidak apa-apa. Kalian mau mencari langkah-langkah mengenai Mega, ya menyimpan di Mega, tidak apa-apa. Kalian mencari langkah-langkah di Dropbox juga tidak apa-apa. Oke? Biar lebih cepat, silahkan dibuka handphonenya untuk mencari apa yang sudah saya sampaikan tersebut. Silahkan. Faisal cari ya, jangan mainan handphone ya malahan ya.
Iya Pak, nanti dikirim apa dicatat Pak? Dicatat dulu, nanti setelah itu kalau nanti bisa dipresentasikan, kalau tidak nanti bisa di-upload di Google Classroom. Iya Pak, siap. Oke, sip. Dicari ya. Itu cepet, kalian search langsung ketemu itu. Ini biar kalian juga mau membaca ya. Jadi kalau tadi sudah melihat video, nah sekarang kalian gunakan literasi untuk mencari materi mengenai cara penyimpanan dan registrasi pada cloud computing. Nah, seperti itu. Nyarinya satu saja ya. Salah satu, jangan semuanya. Karena kalau semuanya nanti waktunya tidak cukup. Yang baru datang? Yang baru datang Mas Adam Putra. Mas Adam Putra jadi bisa menyesuaikan temannya bahwa sekarang diminta untuk mencari di internet tentang bagaimana caranya melakukan registrasi dan penyimpanan pada cloud computing. Nah, bebas milih, boleh di Mega. Mega itu salah satu cloud storage juga. Nah, boleh juga Google Drive, boleh di Dropbox juga, tidak apa-apa. Yang baru masuk ya. Sambil open kamera nggak apa-apa, biar saya tahu. Ini yang open kamera cuman Khairul Qadriyah, tapi nggak kelihatan mukanya. Ya sih, sudah selesai ya sih? Sudah, Pak. Oke. Dian Haryono sudah selesai? Mana, Pak? Sudah selesai? Sudah ketemu? Lagi nyusun presentasinya Pak. Oke, siap. Rovana? Ngantuk ya Rovana? Enggak, bentar lagi, Pak. Oke. Miftahul Chandra. Sudah selesai? Itu ke mute, jadi suaranya nggak muncul. Belum, Pak. Belum? Oke. Belum, Pak. Belum. Ya, siap. Presentasinya share screen apa dibacain Pak? Bacain tok. Nanti kalau semuanya bisa share screen ya share screen. Nanti kalau semuanya tidak memungkinkan ya bisa dibaca, nggak apa-apa. Oke Pak. Saifuddin sudah selesai?
Lukman, sudah selesai Lukman? Khairul sudah selesai, Khairul. Halo Khairul. Kok diam semuanya? Sudah selesai semuanya belum ini? Belum Pak. Belum. Ya. Saya lagi nyusun kok, Pak. Bentar. Belum. Udah ketemu. Belum Pak. Ya. Udah ketemu apa yang mau dipresentasi, cuman kurang kurang nyusunnya Pak. Oke. Ya, Bang. Nanti kalau sudah selesai bilang ya. Iya Pak. Ya Pak, Ya siap. Pak. Ya, Pak. Bentar. Lagi ngisi paketan. Ya. Oke. Siapa ini yang ngisi paketan ini? Rahma Pak. Rahma Pak. Rahma Pak. Ya. Ya. Ya Pak, Rahma. Tadi habis dari sekolahan ya? Rahma jelek. Iya Pak, ngumpulin laporan PKL. Ya Pak, minta paketan Pak. Cuma minta paketan Pak. Nah kan dari sekolah juga dapat bantuan itu kan bisa dipakai untuk Google Meet. Hmm. Bagus, sudah selesai? Ya Pak, ini lagi loading Pak, buka di Google, di internetnya. Ya. Ya, rumah saya itu langkah-langkah membuka, menyimpan, apa menghapus file itu, dan Pak. Ya, jadi cuman langkah-langkah mendaftar dan menyimpan saja. Oh iya ya Pak, ini saya terusnya ini Pak. Ya. Nanti kan kalau sudah selesai semuanya kan nanti bisa dikumpulkan jadi satu di Google Classroom. Nah, nanti temannya juga bisa belajar dari situ. Nanti saya kumpulkan semuanya di satu, nanti saya upload lagi, nanti bisa buat belajar kayak gitu. Ya, Pak, saya kok malah mengupload ya Pak, mengupload di Google Drive ya Pak. Nggak Bener apa-apa, nggak, Pak? nggak apa-apa, Ya, Pak. nggak apa-apa. Kan memang macam-macam kan. Jadi cloud storage itu ada Google Drive, ada Box, kemudian tadi ada Mega, kemudian ada Dropbox, kemudian ada juga Mediafire. Ya Pak. Upload file. Upload folder. Muhammad Aryadi. Silakan Anda klik. 1 menit lagi ya. Ya Pak. Faisal tuh apa ini? Aku nyatet cuy. Depresi Faisal. Depresi. Iya aku depresi. Aku depresi, kangen ora iso ketemu Depresi. kanca. Upload files. Oke ya, sudah selesai ya. Karena nanti kalau belum selesai ya bisa sambil dilanjutkan. Nah, oke, tadi kalian sudah
mencari informasi dan membaca literatur di internet mengenai bagaimana cara melakukan registrasi serta penyimpanan pada layanan cloud computing. Nah, sekarang kalian bisa kembali ke membuka Google Classroom lagi. Nah, dengan kalian sudah membaca, kemudian mengamati, Pak Iwan nanti berharap kalian nanti bisa mengerjakan ya yang ada di Google Classroom ini. Ini sebentar, saya bukakan ya. Jadi nanti kalian saya minta untuk ini ya, mengerjakan soal. Nah, ini untuk melihat pemahaman kalian tentang materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, nanti kalian selain juga bisa sambil mengerjakan, nanti kalian juga bisa melanjutkan tadi ya, melanjutkan apa namanya pada saat tadi mencari informasi di internet. Nah, ini nunggu karena di punya saya belum kebuka ini Google Classroom-nya. Kalian juga sambil membuka aplikasi Google Classroom-nya. Jadi nanti langsung dikerjakan ya. Iya, Pak. Nah, ini sebentar nunggu koneksinya dulu. Foto. Tunggu dulu ya. Iya, Pak. Nah, intinya sambil ini menunggu koneksi dari saya, jadi kalian bisa membuka Google Classroom-nya, kemudian di situ ada uji pengetahuan 2. Nah, nanti kalian bisa buka. Nah, di situ ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Jadi karena ini kemungkinan juga koneksinya juga belum lancar ya. Nah, maka saya kasih waktu pengerjaan selama 10 menit. Jadi silakan kalian kerjakan uji pengetahuan kedua ya. Nah, silakan ini kalian jawab ya. Google Classroom. Lembar kerja persiapan.
Dian, sudah selesai Dian? Udah Pak, tapi belum tugasnya. Ya. Bentar. Nah, jika ada yang sudah selesai dan tugasnya tadi belum selesai, bisa sambil dikerjakan ya. Nanti pokoknya selesai pembelajaran itu kalian bisa menyelesaikan dua-duanya. Faisal, gimana? Sudah selesai, Faisal? Yang tadi, yang pertama sudah selesai Pak. Yang sekarang tugasnya Pak. Oke. Dikerjakan yang kalian anggap mudah terlebih dahulu. Faisal, sudah selesai? Belum Pak. Kita ngetiknya akeh lho. Assalamualaikum. Yang tugasnya yang tugas LKPD itu toh Pak? Yang LKPD-nya nanti Pak. saya minta untuk dikerjakannya selama 1 hari. Jadi ini kalian mengerjakan dulu yang ujian pengetahuan kedua. Itu kan ada beberapa soal. Nah, Tapi kok kenapa? di sini nggak ada ya Pak ya? Ada. Ini punya saya sudah saya upload. Paling Oh, update ya. yang tugas LKPD Pak. Gimana? Oh yang uji pengetahuan yang jaringanku Ya, berarti. uji pengetahuan 2. Oh iya jaringanku Pak. Jaringanku Pak berarti Pak. Ya. Maaf Pak. Maaf. Ada Pak. Ada kan? Bentar Pak, punya saya belum muncul ya Pak. Kamu cari di Google Classroom itu ada di pertemuan kedua dedicated hosting Oh. server. Nah, di situ Dedicated ya, di situ kan ada macam-macam toh. Nah, kamu cari yang uji pengetahuan kedua. ya Pak. Ini karena saya buka nggak mau kebuka di sini. Tapi soalnya bisa kebuka. Jadi yang nggak bisa sambil lihat di screen kalian. Di situ saya share soal-soalnya, bisa kalian jawab. Sambil menunggu jaringan kalian lancar. Gimana? Faisal sudah selesai? Bentar lagi Pak. Ya.
Chandra sudah selesai. Miftah Chandra. Real lagi Pak. Ya, Ini Pak lagi nyari Pak. ya. Dian, sudah ketemu Dian? Apanya, Pak? Soalnya? Udah, Pak. Sudah selesai? Sudah Pak, Oke. saya sudah. Faisal sudah selesai? Sudah Pak. Ya. Dian, sudah selesai belum, Dian? Bentar, Pak, kurang 2, Pak. Ya. Yang lain gimana? Sudah selesai semua belum? Sudah Pak. Sudah? Saya udah. Sudah Pak, sudah. Sudah selesai. Satu menit lagi ya. Oke, sudah selesai semuanya? Halo? Sudah ya? Oke. Nanti saya cek karena ini saya belum bisa ngecek karena ketika saya buka salah satu tab yang ada di laptop saya itu bukanya sangat lama. Nanti setelah selesai pembelajaran ini nanti akan saya cek ya, dan nanti juga akan saya hubungi apabila dari kalian belum mengerjakan ya, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya di pertemuan hari ini ya, tadi kita sudah melakukan pengamatan mengenai video pembelajaran, kemudian kita juga sudah melakukan tanya jawab ya, kemudian kalian juga sudah melakukan mencari informasi dari internet mengenai cara melakukan registrasi serta penyimpanan pada cloud computing ya. Kemudian kalian juga sudah mengerjakan soal-soal uji pengetahuan yang ada di Google Classroom. Nah, intinya dari situ kalian
untuk selanjutnya saya minta salah satu di antara kalian untuk bisa mempresentasikan ya hasil dari apa yang kalian cari pada Google Storage tadi ya. Silahkan, ada yang mau untuk presentasi? Siapa? Siapa? Yesi? Oke, silahkan Mbak Yesi untuk bisa presentasi. Itu masih ke mute, jadi nggak kedengeran. Iya, Pak. Oke, kalau bisa di share screen biar teman-temannya bisa lihat. Di sini saya akan mempresentasikan cara menyimpan di Google Drive. Yang pertama, pastikan kita sudah login pada akun Gmail kita. Yang kedua, itu klik pada icon yang nomor 1 ini. Klik icon Google Drive pada nomor 2. Apakah kelihatan? Belum kelihatan ya sih. Sebentar, punya saya saya stop dulu punya saya. Coba bisa dipresentasikan hasilnya. Belum muncul. Belum muncul, Pak. Belum. Yang lain punya teman-teman udah muncul belum? Belum ya, Kalau belum bisa dibacakan aja nggak apa-apa. Kalau gitu. Oh ya, ini sudah kelihatan. Nah, Sudah, oke. Pak. Sudah. Udah Pak. Sudah. Udah muncul. Oke, silahkan. Saya ulangi ya. Ya, diulangi. Untuk menyimpan di Google Drive, yang pertama, pastikan kita sudah login pada akun Gmail kita. Lalu, klik pada icon nomor 1. Klik Drive pada nomor 2. Kelihatan. Lalu, klik baru yang berada di pojok sini. Tambah baru. Bawahnya tulisan Drive itu ya. Kalau sudah, klik upload file. Ketika sudah upload file, pilih file yang akan diupload. Diklik 2 kali. Jika sudah diklik, proses upload berhasil. Maka tampilan seperti berikut. Seperti itu cara menyimpan di Google Drive. Apakah paham, teman-teman? Paham teman-teman. Oke. Paham. Oke ya, terima kasih Mbak Yesi yang sudah mempresentasikan hasil dari pengalamannya melakukan registrasi serta penyimpanan pada salah satu layanan cloud computing. Ya, tepuk tangan dulu sama Mbak Yesi ya. Tepuk tangan. Ya, soalnya sudah berani untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, karena ini waktunya juga sudah hampir habis ya. Dari pembelajaran ini
Apakah ada yang berani untuk menyimpulkan dari pengalaman belajarnya tadi dari awal sampai detik ini? Ada yang mau berani menyimpulkan? Siapa? Ini? Sandra? Ya, silahkan Mas Sandra. Setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, saya dapat banyak pengalaman mengenai cloud computing. Di antaranya, satu, dengan cloud computing, kita dapat melakukan penyimpanan tanpa membeli peralatan tambahan. Dua, jika handphone atau flash disk rusak, maka data saya masih tersimpan di dalam cloud. Tiga, data yang saya simpan di cloud dapat saya buka kapan dan dimanapun. Coba. Oke ya. Nah, tepuk tangan ya sama pada Mas Chandra karena sudah berani menyimpulkan mengenai materi tentang cloud computing. Tepuk tangan ya. Ayo temennya. Oke. Nah, apa yang sudah disampaikan tadi sama teman kalian Chandra itu sudah benar sekali ya, yaitu mengenai manfaat tentang cloud computing ya. Tadi yang pertama yang disampaikan yaitu mengenai jadi ketika sudah melakukan penyimpanan kita tidak memerlukan beli lagi ya, nggak usah membeli flash disk atau hard disk eksternal ya. Jadi sudah ada media penyimpanan di cloud sendiri. Nah, kemudian apabila handphone atau flash disknya rusak itu bisa data tetap terbackup ya karena tersimpan di cloud. Kemudian dapat dibuka di mana saja dan kapan saja. Nah, dalam cloud computing itu ada istilah-istilahnya. Yang pertama, kita dapat menambah penyimpanan tanpa membeli, itu istilahnya disebut dengan skalabilitas. Ya. Kemudian ada aksesibilitas. Aksesibilitas itu adalah dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Ya. Kemudian keamanan. Keamanannya ini terjamin karena sudah dijamin oleh perusahaan dari cloud computing itu sendiri ya. Itulah kesimpulan mengenai pembelajaran pada siang hari ini. Oke ya, karena ini waktunya juga sudah hampir habis dan Ya, Pak. kalian juga sudah berani untuk mempresentasikan kemudian menyimpulkan. Nah, kita sudah selesai, hampir selesai di pembelajaran pada pertemuan hari ini. Nah, sekali lagi tadi yang belum selesai untuk mencari informasi ya kalian bisa selesaikan hari ini. Kemudian kalian di Google Classroom itu sudah Pak Iwan upload LKPD ya, nanti bisa kalian kerjakan. Nah, itu maksimal besok harus selesai ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita ini masih mengenai dedicated hosting ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai instalasi Proxmox ya. Nah, nanti akan Pak Iwan upload di Google Classroom ya. Nah, seperti biasanya sebelum mengakhiri pembelajaran, ketua kelas untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Oh iya Pak. Mas Bagus, silakan. Ya, marilah Bapak Guru dan teman-temanku kita mengakhiri pembelajaran pada siang ini. Ini saat berdoa mulai. Innal insana fi usrin illa alladziina Amanu wa amilus solihati wa bil haqqi wa tawassaw. Sadaqallahul Oke, terima kasih Mas Bagus ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat Pak Iwan sampaikan ya. Semoga pertemuan hari ini dapat bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.